menghadirkan orang yang bisa Teh Mira jadikan tempat untuk mempromosikan diri, even di Kota Batam khususnya. Dan hari ini kami undang langsung Mas Dedi dari Batam Promotion. Halo. Selamat sore Mas, boleh silakan duduk. Mas Denny. Oke. Apa kabar Mas Denny di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teh Mira, ada Mas Dani. Halo. Halo. Halo Kak. Selamat sore. Sore. Siang menjelang sore kali ya. Iya. Sore boleh. Tapi hari ini kita nggak buka puasa ya. Iya. Puasa Ramadan sudah selesai. Sudah selesai. Waktunya lahir batin gitu ya, maaf lahir batin ya. Ada yang bening-bening kayaknya Mbak Mira lebih ceria ya sore ini. Biasa. Mas Dani sebelumnya boleh izin perkenalan diri dulu saya ya kepada netizen yang di rumah. Bapak dan Ibu di rumah, perkenalkan nama saya Novia. Hari ini insya Allah akan memandu kegiatan dan di hadapan kita telah hadir Mas Dani dari Batam Promotion. Iya. Mas Dani, boleh kita tahu lebih lanjut tentang keseharian Mas Dani selain jadi mimin di Batam Promotion? Keseharian saya ya memang jadi mimin aja sih, yang nyari-nyari berita, yang mempromosikan hal-hal yang ada di Batam pokoknya. Semua hal yang di Batam bisa saya promosikan gitu. Oh gitu. Jadi kegiatan sehari-hari yaitu cari materi buat dipromosiin. Ada brand yang mau dipromosiin, saya bikin kontennya, saya promosiin gitu-gitu aja. Jadi mimin saja, tapi bukan ada kerjaan lain gitu, Nggak misalnya ada. mahasiswa atau pekerjaan di mana gitu? Ya kerjaan saya ya ini, jadi mimin di Batam Promotion aja, nggak ada kerjaan lain. Belum kuliah juga. Oh belum kuliah. Berarti kalau belum kuliah masih Udah lulus, SMA? udah tahun kemarin lulus. Berarti Iya. masih muda sekali Iya. ya. Oh, berapa boleh tahu Mas Dandi? Umur Iya, 19 tahun. Oh 19 tahun. 19 tahun juga kan? biasa. Sama saya juga. Iya. 19 tahun. Dari depan apa dari belakang? Iya. Itu beberapa tahun yang lalu. Mas Dani, kita boleh tahu terkait promosi di Kota Batam. Mas Dani sudah berkecimpung di Batam Promotion itu berapa tahun? Itu sejak tahun 2017, udah mau 3 tahun ya kan? Oh mau 3 tahun, berarti sudah banyak sekali event di Batam. Iya, udah. yang sudah dipromosikan gitu ya? Event, wisata, kuliner, udah banyak dipromosiin. Oh gitu. Kalau misalnya pandemi sekarang, Ya. gitu, pengaruh gak itu sama promosinya di Batam Promotion? Ngaruh banget sih, tapi sekarang ya orang mulai beradaptasi, ya mulai menjual produk-produknya secara online, ya gitu-gitu sih. Oh gitu. Kalau dalam promosi nih, kita kan mau promosi di Batam Promotion produk gitu, Ya. event gitu. Nah, untuk tanggapan Mas Dani terhadap promosi bagi UMKM gitu di Kota Batam dan Kepri pada umumnya bagaimana? Untuk UKM kelas ke bawah kadang saya memberi free promote secara gratis karena saya tahu juga dalam kondisi kayak gini ya agak susah juga mencari rezeki. Jadi ya saya punya masa, ya saya membantu orang-orang yang mencari rezeki di pandemi kayak gini. Oh Gitu. Berarti kalau misalnya sekarang UMKM itu lebih memilih ke jalur online gitu ya? Iya, kebanyakan orang-orang udah mulai beradaptasi ya menjual makanannya secara online, membuat akun Instagramnya, membuat brandnya di Instagram gitu. Ya udah, mereka ngontak saya, ya saya bantu sebisanya gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya kita bicara tentang promosi, ini kan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan sebuah event atau keberhasilan sebuah produk. Kalau misalnya di Batam Promotion itu kalau kita mau promosi produk, kita hanya cukup kasihkan produknya saja atau bagaimana? Untuk seperti biasanya itu ada ketentuannya juga, ada tarifnya juga. Tapi sekarang saya milih-milih juga produknya apa, dari brand mana, ya menjaga produknya itu cocok atau tidak dipromosikan gitu. Untuk UKM kecil gitu ya dipromosinya secara gratis, tapi untuk brand besar ya ada tarif tertentu, tapi nggak tinggi-tinggi juga gitu. Berarti kalau misalnya kita lihat dari apa yang disampaikan Mas Dani itu semua UMKM harusnya sekarang lebih melek terhadap teknologi gitu ya, karena di masa pandemi juga dan kondisi sekarang perekonomian juga Agak susah. ngomong-ngomong tentang ini promosi, kalau misalnya produk gitu kita mau promosi tadi sudah ada aturannya seperti yang disampaikan Mas Dani. Namun kalau misalnya kiat dari Mas Dani kepada UMKM di rumah, apa saja yang harus dilakukan oleh UMKM supaya promosi barang mereka lebih bagus lagi?
yaitu ya mulai membuat branding dulu di Instagram, buat akun nama brandnya sendiri, jangan di akun pribadi. Lalu itu ngikutin perkembangan Instagram sendiri. Sekarang kan Instagram udah mulai update, udah mulai support ke UKM juga, ada banyak-banyak fitur yang mendukung. Langsung dari Instagram bisa langsung ke aplikasi itu apa nih, pemesanan makanan secara online kayak. Dari Instagram udah bisa langsung gitu Iya, ya? ada. Kalau khusus untuk yang penjual makanan gitu udah bisa ditautkan langsung ke aplikasi penjual itu. Oh gitu, kalau makanan. Bisa kayak GoFood atau Grab gitu. Bagaimana Bapak Bisa dan Ibu di rumah? langsung dialihkan. Sepertinya Bapak dan Ibu di rumah mulai tertarik gitu ya? Iya. Ternyata ada akun Instagram yang bisa langsung connect Iya. ke Instagram sekarang udah mulai update ya, jadi kita harus ikut perkembangan Instagram juga, kita update juga, ikutin apa hal yang ada di Instagram itu, fitur-fiturnya kita manfaatin juga gitu. Oh, berarti semua Bapak dan Ibu di rumah harus mulai melek ya Iya. terhadap fitur-fitur yang dimiliki Fitur-fitur oleh yang- media sosial yang kita gunakan. Jangan cuma upload foto Iya, saja gitu ya. tapi pahami juga fitur-fitur yang tapi terbarunya. pahami fitur-fitur yang Instagram ada. juga mendukung UKM sekarang. Oh, Instagram juga mendukung, benar sekali. Mbak Mira, bagaimana Mbak Mira? Banyak ide ya, inspirasi ya untuk hari ini pasti. Sudah bisa mulai mempromosikan diri melalui Instagram. Kita baru tahu ya kan, ternyata Instagram bisa nyambung langsung ke pemesanan makanan. Nah, itu dia. Benar sekali. Bapak Ibu di rumah, jangan lupa hari ini kita punya 5 voucher belanja yang akan kami bagikan kepada Bapak dan Ibu yang telah follow Instagram kita. Mas Dani sudah follow Instagram kita? Oh, udah. Yang pertama ada di @wubikepri, yang kedua ada di @bank_indonesia_kpw_kepri gitu ya. Jadi ada 2, Wubikepri dan Bank Indonesia KPW Kepri. Aduh, saya kepanasan Mas. Iya. Mas Dani Saya- sudah merasa haus atau panas? Saya juga agak seret-seret gitu. Saya merasa salah sebagai tuan rumah tidak menyediakan minum Iya. rupanya. Tapi terkait tentang minuman ini, Mas Dani punya satu ide, kita mau minum apa biar Kita nanti kayaknya coba minum-minum hadirkan. yang sehat-sehat aja nih. Yang sehat kayaknya di sini Sehat nggak dan ada segar-segar. Mas. Saya punya kenalan. Apa ya yang sehat? Nah, ini dia. Saya panggil aja ya. Oh saya boleh, telepon bisa boleh. gitu. Baik sekali bintang tamu kita hari ini Oke. Bapak dan Ibu. Nah, ini dia menjual jus terenak di Batam sih. Saya panggilin aja. saya UMKM telepon. juga? Iya, Oh, UMKM juga. UMKM juga. Boleh, boleh. Oke, saya sambung langsung ya. Oh boleh. Oke, halo Mbak Lina. Saya lagi ada acara nih di Wubi Talk dan kita lagi pengen minum minuman segar, minuman jus dari Mbak Lina. Mbak Lina boleh datang langsung ke sini? Oke, ditunggu ya. Wah, Mas Dani baik Oke. sekali. Bisa Langsung datang. Apa kabar Aduh. Teh Lina? Mohon maaf lahir batin. Iya, masih nuansa lebaran. Lebaran. Aduh, ini dia. Ini jusnya, alhamdulillah. Boleh diambil ya, mumpung haus banget. Iya. Mbak Mira, mau diantar, mau ambil sendiri? Boleh. Mau diantar saya atau mau ambil sendiri? Oh, boleh, boleh. Nah, ini dia minuman sehat dan segar nih, jus. Oke, UMKM ya Bu Lina ya. Ini produksinya di mana Bu Lina? Boleh Mbak Mira. Ini jus Iya. enteng jodoh juga. Iya, jus bisa promosi diri juga ini. Iya, benar sekali. Nah, Bu Lina, sebentar lagi kami akan mengulik lebih jauh tentang Bu Lina dan jus-jusnya ini. Tapi, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke Bu Lina, akan ada satu pertanyaan giveaway pertama. Pertanyaannya adalah, siapa nama narasumber kita pada hari ini? Ya Bapak dan Ibu, tadi kita sudah kenalkan beliau dari Batam Promotion, tapi nama beliau siapa gitu ya? Ya, nama asli. Boleh sekarang dijawab Bapak dan Ibu, silahkan dengan penjawab pertama. Bapak dan Ibu yang paling cepat menjawab dan ikut di semua pertanyaan, karena hari ini akan ada 3 pertanyaan, akan mendapatkan giveaway senilai 150.000 berupa voucher belanja dari Wubitalk. Oke Bapak dan Ibu, boleh? Silahkan dimulai dari sekarang. Nah, boleh kami minum, Mbak Lina? Bu Lina, minum yang mana? Yang mau yang merah atau yang kuning? Ini mangga ini. Oh ini mangga kalau ini? Jambu Oh ini biji. jambu biji merah. Kalau ini Bu Lina produksi sejak kapan?
2013. 2013. Namanya Vanara Juice. Ya. Kenapa namanya Vanara Juice? Itu dari nama anak-anak. Oh, nama anak-anak. Fadil, Nada, Rasli. Oh gitu. Oh, Fadil Nada. Nama anak-anak membawa berkah ya. Insya Allah membawa berkah. Amin. Jadi kalau ini buah-buahnya ada yang ditanam sendiri di rumah juga? Ini kita ngambil dari supplier, kemudian ada yang dari kebun juga. Oh. Jadi di sini kan ada petani-petani yang di daerah Marina, kemudian di Mediterania, itu juga ada. Oh gitu. Jadi buah-buahnya ada yang langsung dari kebun, diantar ke rumah, kemudian kita produksi, dan ada juga kita ngambil dari distributor. Oh gitu. Tapi untuk buah-buahan yang dari Batam sendiri lebih banyak ya daripada yang dari distributor gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi Bapak dan Ibu ini buah-buahannya asli dari Kota Batam ya? Iya. Dari Kota Batam, produksinya di Batam dan diolahnya juga di Batam. Berarti ini benar-benar segar langsung dari kebunnya sendiri gitu ya? Iya. Jadi kita malah harus buah segar ya, karena kan kita proses kemudian langsung dikemas. Oh Jadi, gitu. dan kita bisa ditaruh di kulkas selama 3 hari, sehingga memerlukan buah-buahan yang segar. Oh, sehingga butuh buah-buahan yang Agar segar. bisa awet. Oh gitu. Kalau misalnya untuk memproduksi ini, Mbak Lina itu butuh berapa orang di rumah? Ada sih yang bagian kupas, kemudian ada yang bagian produksi, kemudian yang memasarkan. Oh, selain ini Bu Lina ibu rumah tangga atau atau ada pekerjaan lainnya? Alhamdulillah sekarang udah usaha di sini. Oh, usaha di sini saja, ibu rumah tangga dan sekarang punya usaha sendiri. Berarti sudah bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar gitu ya, Bu Lina. Boleh tepuk tangan dulu kita? Iya. Ya kan? Ibu rumah tangga mempunyai usaha sendiri, Hebat. mengajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar Inspirasi buat untuk kita pastinya ya. bekerja. Iya, benar sekali. Bagus. Teh Mira. Teh Mira udah dicoba jusnya? Udah. Alhamdulillah, Langsung cucu saya meong coba. kan Enak banget. segar sekali. Bu Lina, kalau misalnya kita bahas tentang si jus ini, selain Bu Lina penjualannya itu di outlet sendiri, promosinya seperti apa ya? Apalagi ketika pas COVID ini memang lebih banyak pemasaran via online. Oh gitu. Nah, jadi via IG, Facebook, kemudian grup, WhatsApp, kemudian lewat GoFood. Oh, lewat GoFood. Jadi kita meminimal, karena kan biasanya bulan Ramadan memang ada bazar ya. Nah, kita bazarnya online. Oh gitu. Kalau misalnya tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi gitu, semua event itu ikut ya? Iya. Event-event yang dipromosikan oleh Batam Promotion juga ya? Sering diikuti oleh Bu Lina juga? Oh gitu. Kalau misalnya untuk Instagram sendiri, seperti yang dibilang Mas Dani tadi, bahwasanya dari Instagram sekarang sudah bisa link ke aplikasi pemesan makanan gitu ya Mas ya? Bu Lina sudah tahu cara itu juga? Ya, ini memang masih perlu belajar. Oh, berarti ini sama-sama, bagi kita masih sama-sama hal baru ya. Kita mendapatnya dari Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Boleh kita tepuk tangan untuk Mas Dani. Luar biasa Mas Dani informasinya. Kami jadi tahu loh Mas. Iya. Habis ini Bu Lina sepertinya kita harus belajar lebih jauh lagi dengan Mas Dani gitu ya. Jadi kalau misalnya Instagramnya apa ya Mbak Vanara ini jusnya? Vanara Juice and Food. Vanara Vanara Juice and Food. Vanara Juice and Food. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin memesan memesan buah-buahan bisa? Jus aja ya, minuman. khusus jus di Vanara Juice and Food gitu ya. Jadi kalau mau buah-buahan segar yang udah jadi jus seperti ini, sama seperti saya yang males memotong buah ya, ibu-ibu, mau izin bisa ya kan, sama. Kita sih mager ya kan. Kalau misalnya ada yang bisa langsung minum aja, mending beli aja ya kan. Nggak perlu nyuci. Iya, nggak perlu nyuci, nggak perlu motong, Nggak ya perlu kan, nggak perlu keluar juga. ngopas, ya kan. Nggak perlu ke pasar. Nggak perlu nanam dulu ya, karena panjang prosesnya dari menanam ya kan Mbak Mira. Aduh, luar biasa Vanara Juice. Kalau misalnya ini kita lanjut lagi terkait promosinya Ibu Lina di Vanara Juice ini, dibandingkan dengan ikut event tapi penjualannya langsung gitu, daripada penjualan online, itu lebih peningkatannya di mana? Yang lebih baik di mana? Memang ada plus minusnya ya. Dalam artian kalau pas langsung kita memang kondisinya memang sedang memungkinkan ya. Kalau dari segi omset memang langsung gitu ya. Biasanya langsung banyak. Nah, tapi kalau pas online itu bertahap.
Oh, bertahap. Jadi kadang kan kita perlu butuh waktu, perlu posting dulu atau promosi dulu ke teman-teman via WhatsApp atau IG. Jadi kita menunggu dulu. Kalau misalnya event langsung kan otomatis ada penjual, ada pedagang, ada pembeli gitu ya, langsung gitu. Seperti itu. Oh gitu. Tapi memang tergantung situasinya. Kalau sekarang tidak memungkinkan. Tapi kalau dalam masa pandemi seperti ini berarti Bu Lina jadi semakin kreatif, punya Instagram, lebih rajin update, Instagramnya jadi lebih sering update ya kan, Mas Dadi? Harus ya kan. Orang-orang mulai sangat banyak kenal dengan Vanara Juice. Berarti pandemi itu tidak hanya mendatangkan ketidakbaikan, tapi juga meningkatkan produktivitas kita juga ternyata gitu ya. Kekurangan yang kita miliki mampu menjadi kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Boleh tepuk tangan buat saya nggak? Bijak sekali saya hari ini. Luar biasa. Harus lebih kreatif. Terkadang kita harus butuh apresiasi untuk diri sendiri, termasuk Jus Vanara, hasil karya ibu rumah tangga yang sekarang mampu meningkatkan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitarnya. Nah kalau misalnya saya sebagai geng 80 kilo, ya kan, nggak usah tertawa netizen yang di rumah, kita harus mengakui itu berat badan bukan satu hal yang memalukan, tapi ya harus disyukuri ya. Berarti kan saya pribadi itu dianggap sebagai kondisi tidak sehat karena berat badannya lebih gitu ya. Apakah jus ini dikonsumsi setiap hari bagus untuk kesehatan, selain bagus untuk keseharian kita, apakah juga bisa menjadikan kita lebih cucuk meong, Mbak Mira? Ya kan? Kita harus cucuk meong. Harus ya kan? Ya memang ada manfaatnya dari minum jus ya. Nah mungkin saya kan hanya bisa bikinnya nih. Kalau masalah khasiat nanti ada yang lebih pakarnya. Oh ada yang lebih pakarnya lagi. Jadi, kalau saya sih hanya secara teori ya, mungkin baca-baca ini mengandung vitamin C, ini mengandung vitamin E. Namun lebih baiknya kita tanyakan ke dokter Farah. Dokter Farah? Iya. Oke. Dokter Farah itu yang lebih paham tentang ini khasiat dari kandungan jus. dari vitaminnya dari jus. Oke, boleh. Sepertinya di Wubi Talk ini semua orang bisa hadir ya kan, Bapak dan Ibu. Tadi kita bisa menghadirkan Mas Dani menghadirkan Bu Lina. Ternyata Bu Lina bisa menghadirkan yang ahli lagi di bidang kesehatan, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lina. Boleh Bu Lina saya dihubungi? Ya? Boleh. Assalamualaikum Dokter Farah. Bisa datang ke sini dok, lagi ada Wubi Talk di API. Terima kasih ya dok. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang. Baru ngomong Dokter Farah. Luar biasa. Apa kabar Dokter Farah? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan tadi lewat depan sini terus telepon sama Bu Rina. Bisa langsung datang gini ya kan? Ada keturunan jin juga kayaknya. Sebelum kita lanjut ke Dokter Farah, Bapak dan Ibu, kita akan kupas lebih lanjut terkait masih dengan Mas Dani, dengan Bu Lina dari Vanara dan Dokter Farah, ya kan? Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu ingat tetap di acara kita ini di Wubi Talk, karena kita akan membahas terkait tentang UMKM, proses bisnis dan model distribusi di masa kini, gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa follow Instagram kita di @wubikepri dan @bank_Indonesia_KPW_Kepri. Dan Bapak dan Ibu, mari kita saksikan Teh Mira mau lanjut. Mentari terbenam Tenari dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan.
Everybody knew you a liar. Everybody knew you a player. Everybody knew you were never serious, real love me. And I'll tell you once again, baby. Habis minum Panara Jus langsung semangat Langsung lagi segar ya, dong, kan? pasti Langsung semangat. segar dong, ya kan? Kalau tadi sudah minum jus yang segar, hari ini juga ada dokter yang segar ya kan? Iya, dokter Makanya cantik tadi banget, semua netizen yang di sini tepuk tangan gitu Iya, langsung Bu Farah rame gitu masuk ya. ya kan? Kayaknya Kalau karena masuk- bajunya sewarna Oh iya, sama bisa terusnya. jadi Iya. ya kan? Saya takut salah Jadi sebut nama couple. nih. Apakah Dijadiin ini brand ambassador Oh, kayaknya. langsung mempromosikan diri Langsung, sendiri. ya. Oh my god. Bapak dan Ibu di rumah, hari ini kembali lagi kita di Wubi Talk. Tadi kita di awal telah sebutkan tentang tagline-nya Wubi Talk. Ada yang tahu Bapak dan Ibu di rumah? Tagline-nya Wubi Talk apa? Nah, kalau misalnya tahu sekarang jawab pertanyaannya di acara kita ini. Untuk 5 pemenang akan mendapatkan hadiah senilai Rp150.000 berupa voucher belanja yang nanti akan kami umumkan di akhir acara. Pertanyaannya apa? Apa tagline-nya Wubi Talk pada hari ini? Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita telah hadir Dokter Farah yang warna jilbab bajunya sama seperti jus Ibu Panara. Sesuai tema. Sesuai tema. Mana? Dokter Tadi Farah, dipanggil di sini, iya bisa langsung datang gitu ya kan? Nah, habis telepon datang. Mas Dani tadi nelfon Bu Lina langsung datang ya kan? Bu Lina nelfon Bu Farah langsung datang. Kita nggak tahu Bapak dan Ibu di rumah. Habis Bu Farah nelfon yang datang siapa lagi gitu ya kan? Luar biasa acara itu ya. Ingat Bapak dan Ibu, saya boleh promosi lagi ya. Giveaway kita 5 untuk pemenang. Caranya adalah follow dulu Instagram kita @wubikepri, @wubikepri. Yang kedua @kpw @bi_Indonesia_KPW Kepri ya Bapak dan Ibu. Gampang sekali, follow dulu, nanti jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa tagline Wubi Talk gitu. Udah tahu jawabannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bu Farah, tadi saya tanya sama Bu Lina ini jus untuk geng 80 kilo ke atas pasti sangat bagus. Iya, Mbak Mira, nggak usah ketawa Mbak Mira. Sama gitu. Kita satu geng kan, geng 8 ke atas ya Itu kan? pertanyaan penting. Benar sekali, selain berat badan, satu lagi permasalahan kita, kecantikan. Iya. Apa manfaat jus yang kita konsumsi sehari-hari ini untuk kecantikan? Baik, jadi jus buah ya, kandungannya pasti buah segar ya, Brina ya. Nah, buah segar ini mengandung banyak sekali vitamin, mineral, dan zat-zat yang baik untuk kesehatan seluruh organ tubuh kita. Oh. Jadi semua organ tubuh kita ini butuh kandungan vitamin ya,
mineral, seperti mata butuh beta karotin, kulit kita butuh vitamin C, butuh vitamin E, ya banyak organ-organ tubuh kita ini butuh sekali vitamin, mineral, dan zat-zat gizi lainnya. Tapi terkadang pola makan kita atau mungkin pemilihan makanan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, jadi ini salah satu opsi yang bagus sekali ya, menghadirkan jus yang sudah ready to drink. Kandungannya pasti udah jelas ya, vitamin, mineral, zat besi yang memang itu tadi bagus untuk seluruh organ tubuh kita. Salah satunya juga kulit. Nah, termasuk kulit ya termasuk Mira, kulit. ya kan? Biar kulitnya cucu meong ya kan? Nah, kulit itu adalah organ terbesar yang kita punya. Heeh. Ya, jadi bukan jantung, bukan hati, tapi Oh, kulit. tapi kulit adalah ternyata organ gitu ya. terluas yang kita punya. Oke. Ya, jadi organ kulit kita pasti juga butuh vitamin dan Oh, iya. antioksidan. Nah, jus ya seperti yang ada di sini variannya, ada jus jambu, ada jus mangga, ada juga tadi saya dengar kedondong, sirsak. Itu kaya akan antioksidan, vitamin ya, vitamin A, C, E. Ya memang ya itu tadi bagus untuk seluruh organ tubuh kita, apalagi di zaman pandemi corona seperti ini. Kita butuh sekali antioksidan. Antioksidan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi sehingga virus corona itu mudah-mudahan ya bisa kita lawan dengan daya tahan tubuh kita, sehingga kita menang. Oh Kita iya, nggak jadi jadi coronanya sakit. kalah ya Coronanya kan? kalah. Kitanya menang Kitanya gara-gara menang. jus. Benar sekali. Teh Mira paham? Iya, cocok. Ya. Terus apa lagi nih? Kita lanjut ya. Ya. Selain itu buah-buahan itu baik untuk kesehatan dan kecantikan. Kira-kira buah-buahan yang mana saja? Apakah buah-buahan yang sudah matang, buah-buah setengah matang, atau yang buah-buahan yang seperti apa yang bagus untuk diri kita sebenarnya? Oke, kandungan vitamin, mineral, dan zat gizi yang ada pada buah mentah atau mengkal ya orang sering bilang, dengan buah yang matang itu berbeda. Oh, berbeda? Berbeda. Oh, Dari gitu. kandungan zat gulanya ya fruktosa di yang buah yang mentah itu pasti lebih sedikit dibandingkan di buah yang sudah matang. Makanya rasanya lebih manis. Oh, Biasanya gitu. seperti mangga muda kan asam, tidak ada rasa manisnya. Heeh. Sedangkan buah yang matang itu banyak kandungan fruktosanya. Heeh. Dan juga kandungan-kandungan zat-zat lain itu biasanya lebih banyak terkandung di buah yang sudah matang. Oh, Ya, gitu. jadi sebaiknya memang mengkonsumsi buah yang sudah matang. Oh, mengkonsumsi buah yang sudah matang. Mas Dani, Betul. sudah tahu Mas Dani kalau kita harus mengkonsumsi buah yang sudah matang? Oh ya udah. Baru tahu. Baru tahu ya kan? Bukannya nggak boleh ya, tapi bukannya nggak boleh mengkonsumsi buah yang belum matang, tapi kandungan zat gizinya lebih baik dan lebih banyak di buah-buahan yang sudah matang. Oh. Gitu. Oh gitu. Berarti lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan yang telah matang gitu ya. Bu Fanara, berarti buah-buahan kita yang diproduksi semuanya buah-buahan yang telah matang Iya. gitu ya. Malah harus matangnya benar-benar alami, Oh bukan gitu. dikarbit. Oh, bukan dikarbit. Jadi matang memang udah dari pohonnya udah mekal ya, udah matang, itu bisa jadi udah langsung bisa di. Oh gitu. Berarti memang buah-buahan yang terbaik yang kita gunakan untuk jus Fanara, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di rumah, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Mas Dani dari Batam Promotion, telah hadir Bu Lina Fanara yang memproduksi jus, ibu rumah tangga yang memproduksi jus, dan telah hadir, kita hadirkan juga Dokter Farah yang hari ini bajunya sama dengan jus-jusan kita ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu di rumah yang ingin bertanya, boleh langsung saja bertanya ke kita, boleh tanya sama Mas Dani terkait promosi, boleh tanya sama Bu Lina terkait UMKM dan ibu rumah tangga yang berproduktivitas, dan kepada dokter cantik kita hari ini, Dokter Farah, terkait khasiat dari buah-buahan. Ya, Bapak dan Ibu di rumah silahkan kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Nanti kita akan jawab di sini, dan kembali kami ingatkan bahwa di Wubi Talk kami telah menyiapkan 5 hadiah untuk Bapak dan Ibu di rumah yang mampu jawab pertanyaan kita. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi sudah. Pertanyaannya adalah terkait tentang siapa nama narasumber kita dari Batam Promotion. Pertanyaan kedua kita untuk sesi kedua ini adalah apa tagline dari Wubi Talk kita? Ya, Bapak dan Ibu, kalau sudah tahu langsung dijawab, dan jangan lupa follow Instagram kita di @wubikepri dan @bank_Indonesia_KPW_Kepri. Ya, Bapak dan Ibu. Boleh kita lanjut lagi ya, Bapak dan Ibu di rumah? Sambari Bapak dan Ibu di rumah menuliskan pertanyaannya, Dokter Farah. Saya masih ada pertanyaan berikutnya, Dokter Farah. Boleh. Kalau menurut Dokter Farah, lebih baik mana ketika kita
minum jus Iya. atau kita mengkonsumsi buah langsung? Baik, ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Bagusan mana sih jus buah atau buah yang masih fresh yang nanti kita kupas dulu, makan dulu. Dua-duanya punya lebih dan kurang. Iya. Ya. Kelebihannya jus itu adalah praktis. Kita bisa minum jumlah yang lebih banyak ya. Artinya misalnya berapa buah jambu sih yang bisa kita makan biasanya ya. Yang maksudnya capek juga kan kalau misalnya kita benar-benar harus ngupas, motong dan kita makan satu buah jambu merah, biasanya paling ya udah berapa menit ngabisin Iya. waktu berapa menit. Tapi kalau udah praktis seperti ini, tingkat konsumsi kita jadinya bisa Oh iya, benar meningkat. sekali. Bagus Iya. untuk kita si mager, Mira. Jadi banyak. yang repot-repot burinanya kita tinggal beli. Kita langsung Daya minum. konsumsi kita terhadap buah itu jadi lebih tinggi. Oh gitu. Jadi misalnya yang tadinya kita cuma bisa makan 1 atau 2 butir buah, dengan jus kita bisa lebih banyak ya. Mungkin kayak di dalam satu seperti ini udah ada terkandung 2 atau beberapa buah seperti itu. Gitu. Jadi dengan mengkonsumsi jus kita daya tingkat kebutuhan kita bisa lebih terpenuhi untuk gitu. buah. Nah, tapi kita juga butuh serat. Iya. Sometimes di jus ampasnya kadang kan terbuang. Ampasnya itu yang banyak mengandung serat. Nah, jadi tubuh manusia juga butuh selain vitamin, mineral dan lain-lain sebagainya, tubuh kita juga butuh serat supaya pencernaan kita lancar. Nah, itu tadi yang kadang-kadang sedikit terbuang di jus. Nah, kalau gitu. misalnya jusnya mungkin benar-benar pure tidak membuang sari-sari ampas-ampasnya, ya berarti kandungan seratnya juga sudah lengkap. Dan satu lagi, kadar gulanya juga yang harus diperhatikan ya. Kadang-kadang orang minum jus gulanya bisa setengahnya misalnya, atau dikasih susu kental manis. Nah, itu sebenarnya jusnya sehat, tapi ada gulanya yang tapi ada banyak. gulanya. Nah, jadi sebenarnya orang pengen diet atau pengen kurus minum jus, tapi dicampur dengan susu kental manis, dicampur dengan gula, ya sama aja. Jadi kita harus memperhatikan jus yang kita minum, makanan yang kita minum itu kandungannya tuh apa aja. Kayak gini kan dikasih tahu ya, dikasih informasi ya berapa persen gulanya, buahnya apa, dan ini pasti fresh ya. Iya. Gitu. Jadi semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Berarti kita si mager ini minum jus sepertinya sebuah kabar baik dari dokter Farah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita mulai stok nanti ya. Stok banyak ya di semuanya. Daripada mesti beli dulu ngupas. Iya, kita masih seperti ini. Iya, apalagi kita harus nanam dulu ya kan, pupuk lama sekali prosesnya. Ya kan, Dokter Farah, Bu Lina dan Mas Dani, hari ini telah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Rujak Batam. Rujak Batam pertanyaannya adalah, sakit mah dok, boleh nggak minum jus? Sakit mah jusnya apa dulu? Oh gitu. Kalau misalnya sebenarnya sakit mah itu kan rentan sama kandungan yang asam, yang terlalu asam. Yang lebih nggak boleh sebenarnya soda, ya. Terus makanan-makanan yang terlalu bersantan. Memang makanan asam atau minuman asam kita sarankan tidak dulu, tapi pada saat emahnya lagi kambuh. Gitu. Kalau misalnya emahnya lagi nggak kambuh ya nggak masalah minumnya. Dan jus-jusnya kan juga bukan misalnya terlalu asam gitu, jadi nggak masalah. Sudah tepat sekali jus Panara ini. Buah-buahan atau jus-jus itu nggak ada masalah ya kita konsumsi kalau kita punya sakit mah, tapi tidak dalam kondisi kita kambuh ya mahnya. Gitu. Kalau kita lagi kambuh mahnya ya kita hindari dulu aja. Oh gitu, berarti kita boleh minum jus tapi bukannya asam-asam sekali gitu ya dokter. Oh, banyak sekali pertanyaannya sore hari ini Bapak dan Ibu. Kita tanyakan yang kedua boleh ya Mas Dani, Bu Lina? Dari M Fadilah, pertanyaannya, jus apa sih dok yang bisa memperkuat imun terutama di masa COVID? Nah, pertanyaan kita semua sepertinya di sini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau jus apa sebenarnya bisa dibilang hampir semua buah-buahan ya kandungannya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena hampir semua buah-buahan itu kaya vitamin C, kayak vitamin E yang memang dan juga kaya antioksidan yang itu tadi yang saya bilang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan antioksidan ini juga bisa menangkal radikal bebas. Zaman sekarang ya polusi, asap rokok, itu semua radikal bebas yang nggak bagus, yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Begitu kita kena virus, terpapar virus, daya tahan tubuh kita nggak stabil atau nggak bagus, kita bisa gampang sakit. Atau sakit kita bisa lebih parah. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi jus, buah-buahan, daya tahan tubuh kita meningkat, ya bisa dibilang apa saja sih jusnya nggak ada masalah. Ya kadang-kadang kalau terlalu dijelasin ini orang malah nanti
aduh kayaknya saya nggak suka buah ini deh, nggak suka buah itu. Apa aja yang penting kita bisa minum jus, bisa makan buah-buahan, semuanya kandungannya pasti baik untuk daya tahan tubuh kita. Jadi Pak Fadilah di rumah semua jus, buah-buahan, hasil alam bagus untuk tubuh Bener. kita Asal gitu jangan ya. berlebihan. Asal jangan berlebihan, secukupnya saja. Secukupnya, Boleh ya. pertanyaan berikutnya dari Batam Fashion. Pertanyaan adalah, dokter, Ya. buah frozen Ya. dibuat menjadi jus, apakah gizinya berkurang, dokter? Baik. Buah frozen memang ini problematika ya, maksudnya zaman sekarang sulit sekali kita menemukan buah-buahan yang benar-benar yang kayak mungkin Bu Rina punya gitu suppliernya, atau mungkin linknya ke distributor atau orang yang memang punya kebun buah yang bisa memberikan buah yang segar. Tapi kalau untuk kita yang memang konsumen ya, menemukan buah yang segar itu agak sulit ya, berarti kita harus ke pasar dan segala macamnya, dan biasanya pun kita beli dalam jumlah yang sedikit banyak lalu kita memang masukkan ke kulkas dan nanti baru kita olah. Nah artinya kan memang sudah jadi frozen. Memang ada sedikit kandungan yang berkurang tapi tidak hilang total, jadi jangan takut, walaupun memang ada sedikit kandungan yang berkurang, tidak akan hilang total. Jadi tetap aja lakukan kebiasaan-kebiasaan sehat kita, minum jus, makan buah, makan sayuran supaya daya tahan tubuh kita tetap meningkat. Oh gitu. Ya. Bagaimana Bapak Fashion? Bapak Fashion. Batam Fashion. Pertanyaannya berarti kita boleh memanfaatkan buah yang telah dibukukan Iya. untuk kita konsumsi sehari-hari dan ternyata baik juga ternyata ya. Walaupun ada sedikit saja Iya, kekurangan. benar. Bagaimana Mas Dani? Ya. Mulai hari ini akan mulai minum jus lebih banyak gitu ya? Iya, setiap hari saya mengonsumsi buah juga, buah pisang. Oh, buah pisang. Tapi belum ada jus pisang dari Panara Jus sepertinya. Iya, belum. Belum ada jus Karena pisang. mungkin gampang menghitam Iya, ya. dia Ya. suka langsung menghitam. Oh gitu. Jadi Langsung disimpan bagusnya pun langsung. nggak bagus jadinya. Iya. Dan kita tidak bisa Kurang menarik. dan kita tidak bisa simpan buah-buah mongkal ya, Bapak Ibu Lina ya. Nah, Bu Lina, tadi juga Dokter Farah bilang bahwa ada baiknya kalau jus itu disebutkan kandungan gizinya apa saja Iya. tadi ya dokter ya. Bukan Sepertinya bisa jadi lebih masuk ke komposisi sih. komposisinya gitu ya Bu Lina. Berarti dalam promosi jus Bu Lina sekarang sudah memasukkan komposisi seperti saran dari Dokter Iya. Farah? Iya, jadi saya cantumkan juga di dalam ini kandungannya yaitu buah, kemudian air sama gula pasir. Oh gitu. Oh di sini Gula sudah ada. pasirnya ini kita juga bisa request ya, nggak tanpa gula juga bisa. Oh juga bisa. Kemudian yang selama ini kita buat hanya 3% Oh 3% saja. kandungan gulanya karena sudah manis dari Buahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat buah apa saja yang Ibu jual kepada masyarakat itu apa nama Instagramnya tadi Bu? Biar Bapak dan Ibu di rumah. Panara Juice and Food. Panara Juice and Food. Jadi Bapak dan Ibu di rumah jangan lupa follow Instagramnya Ibu Panara di Panara Juice and Food. Nah, masih ada giveaway kita Bapak dan Ibu. Jangan lupa follow Instagram kita di @wubikepri dan jangan lupa follow Instagram kita di bank_indonesia_kpw_kepri. Nah kalau misalnya Mas Dani, Bu Lina, Bu Farah, kita kan sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu di rumah bahwa kita punya nih giveaway untuk 5 Bapak dan Ibu di rumah yang mampu jawab pertanyaan kita senilai 150.000 voucher belanja. Nah pertanyaannya sederhana. Saya mau tanya sama siapa ya? Kalau masalah voucher belanja tanyanya sama siapa gitu ya? Kalau sama ibu-ibu udah biasa ya. Bapak ibu di rumah ya, kalau ibu-ibu mah udah tahu jawabannya 150.000 bisa kulkas penuh ya kan? Apa kabar sama abang-abang?